Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah yang selalu ditunggu-tunggu dan makin seru aja nih. Kisah dari Mas Dani SBR, penulis favorit saya. Oke, bagaimana di episode kemarin itu Doni masih berada di Surabaya ya teman-teman. Udah gak sabaran tuh dia pengen balik, udah kangen banget sama Bekasi dia. Tapi di sini kan tahu sendiri si Dimas tuh masih kayak ngerjain Bang Doni supaya dia tetap bertahan di Bekasi. Nah, Ivo muncul tuh di ending ketemu sama Wandaru. Kira-kira apa nih yang terjadi nih sama mereka nih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Santet dari pusaka yang dicuri. Warung kopi Bang Doni. Di sebuah kafe di bilangan kota Surabaya, nampak sedang berlangsung kegiatan reuni yang dihadiri oleh banyak orang. Salah satunya adalah Wandaru dan Ivo. Rupanya mereka berdua adalah teman satu SD yang tentunya keduanya juga merupakan teman SD Dimas. Dunia ini sempit ya, Ru. Aku gak nyangka deh kalau bosku sekarang itu teman SD ku. Padahal kemarin itu aku sempat papasan loh sama dia. Apa dia juga gak kenal aku ya, Ru? Tanya Ivo penasaran. Kalian berdua itu sama, beda banget sekarang. Lah, wong aku aja ndak kenalin kamu, Vo. Kamu itu kan dulu rambutnya pendek, terus tomboy lagi. Beda banget sama sekarang. Jawab Wandaru. Oh ya? Kok sekarang Dimas gak ikut sih, Ru? Tanya Ivo lagi, yang langsung membuat Wandaru bingung harus menjawab apa. Dia tak mungkin mengatakan jika Dimas yang dilihat Ivo bukanlah Dimas yang asli. Dia lagi ke Singapura, Vo. Ada urusan mendadak. Jawab Wandaru gugup. Wah, hebat ya Dimas. Sekarang dia pemimpin perusahaan besar. Aku jadi sungkan deh kalau ketemu dia, Ru. Ucap Ivo tiba-tiba saja. Loh, kamu jangan sungkan, Vo. Dimas itu masih sama kayak dulu. Dia itu gak sombong kok, saut Wandaru. Sebenarnya Ivo ingin mengungkapkan jika Dimas sangat mirip dengan Doni, lelaki yang sangat dikenalnya. Namun sepertinya dia enggan untuk mengatakan karena Ivo ingin memiliki ruang privasinya sendiri. Hingga akhirnya anomali ini tak diketahui oleh Ivo dan Wandaru saat itu, di mana sebenarnya mereka berdua mengenal sosok Doni. Kemudian Wandaru kembali terngiang akan peristiwa dulu saat masih SD, di mana Dimas begitu terpukul ketika Ivo pindah sekolah. Evo, kamu tahu enggak? Pas kamu pindah sekolah dulu, Dimas itu kayaknya sedih banget loh, ujar Wandaru. Sedih? Sedih gimana? Tanya Ivo bingung. Ya iya, gara-gara kamu gak ada, dia jadi sedih. Terus dia itu jadi gampang marah, sering berantem di sekolah. Pokoknya beda banget deh, jawab Wandaru. Loh, kok bisa begitu sih, Ru? Ya, aku gak tahu, Vo. Mungkin kamu itu cinta pertama dia kali, ucap Wandaru. Asal mendengar itu Ivo langsung tersentak. Kamu itu suka asal deh, Ru, sama kayak dulu, saut Ivo. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Akhirnya acara itu pun berakhir. Vo, kamu pulang sama siapa? Mau bareng gak? Tanya Wandaru. Aku deket dari sini kok. Kebetulan aku mau mampir dulu ke Alfa, ada yang mau dibeli, jawab Ivo. Yowes, kalau gitu sampai ketemu hari Senin ya. Pasti nih, Dimas seneng banget bisa ketemu sama kamu, kode Wandaru. Di situ tiba-tiba saja Ivo merasa sungkan. Ru, maaf ya, kalau bisa kita ketemunya sehabis pulang kerja aja.
Aku nggak enak kalau teman-teman aku tahu Dimas sama kamu itu teman aku. Aku kan pegawai baru. Mendengar itu, Wandaru langsung paham. Ah, ya ya, sip sip, tenang aja kamu. Malam semakin larut, menyelimuti langit kota Surabaya. Sisa-sisa kemeriahan acara reuni SD perlahan tertinggal di belakang. Namun, tidak dengan isi kepala Ivo. Wanita cantik itu memilih untuk berjalan kaki menyusuri trotoar yang agak sepi menuju halte taksi terdekat. Langkahnya terasa gontai. Pandangannya kosong, menatap kerlip lampu jalanan yang temaram. Hembusan angin malam yang menerpa wajahnya sama sekali tidak mampu mengusir rasa syok dan terkejut yang masih menguasai benaknya. Pertemuannya dengan Wandaru beberapa jam yang lalu benar-benar telah memutar balikan logikanya. Fakta bahwa sang direktur utama Margono Group, sosok bos besar yang selama ini ia segani di kantor, ternyata adalah Dimas, sahabat masa kecilnya yang dulu rela babak belur demi melindunginya dari anak-anak nakal. Sudah cukup membuat Ivo tak bisa berkata-kata. Namun bukan hanya itu yang membuat dada Ivo bergemuruh hebat malam ini. Ada satu benang merah lain yang jauh lebih gila dan tak masuk akal baginya. Wajah Dimas, wajah sang CEO yang terpampang nyata di kalender perusahaan, sekaligus wajah pria yang tak sengaja ia temui dan sapa di lorong kantor tadi pagi, memiliki kemiripan yang sangat luar biasa identik dengan seorang pria di Bekasi. Ya, Doni. Langkah Ivo seketika berhenti di bawah cahaya sebuah tiang lampu jalan. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mencari celah kewarasan dari teka-teki yang sedang menari-nari di kepalanya. Enggak mungkin. Ini benar-benar gak masuk akal. Gumam Ivo lirih pada dirinya sendiri. Ingatannya kembali melayang jauh ke masa-masa di Bekasi. Dia mengingat dengan sangat jelas setiap guratan wajah Doni, senyum jahil pria itu, hingga bentuk rahang dan sorot matanya yang tajam. Wajah pria pelopor yang pernah menempati ruang khusus di hatinya itu kini seolah tumpang tindih secara sempurna dengan wajah sang bos di Surabaya. Gimana bisa ada dua orang di dunia ini yang beda nasib, beda latar belakang, tapi punya wajah yang benar-benar mirip. Dimas itu teman SD ku. Terus Bang Doni, mereka bukan cuma mirip sekilas, tapi mereka kayak pinang dibelah dua. Pikiran Ivo berkecamuk. Rentetan pertanyaan mulai bermunculan bak kembang api di kepala. Apakah ini sekedar kebetulan, keajaiban genetika yang langka di dunia, atau memang ada hubungan darah di antara mereka berdua yang sama sekali tidak diketahui oleh dunia luar? Seketika, memori Ivo kembali berputar pada kejadian aneh tadi pagi di lorong kantor Margono Group. Dia ingat betul bagaimana reaksi Pak Dimas saat ia menyapanya. Sorot mata pria berjas mahal itu terlihat sangat terkejut. Itu bukanlah sorot mata seorang bos besar yang menatap bawahannya, melainkan seperti sorot mata seseorang yang tertangkap basah karena sangat mengenali dirinya. Sebuah reaksi yang sangat canggung dan familiar. Mata Ivo membulat. Sebuah spekulasi gila tiba-tiba terlintas di benaknya. Jangan-jangan, apa mungkin cowok yang tadi pagi papasan sama aku di kantor itu bukan Dimas, tapi Bang Doni? Batin Ivo, nafasnya tiba-tiba tertahan oleh pemikirannya sendiri. Namun, sedetik kemudian, Ivo langsung menggelengkan kepala kuat-kuat menepis pemikiran absurd tersebut. Aku udah ngawur deh, terlalu banyak nonton drama. Mana mungkin itu Bang Doni? Lagian, mereka berdua kan gak mungkin saling kenal. Pasti aku cuma halu gara-gara belum bisa sepenuhnya lupain dia deh, keluhnya sambil tersenyum kejut menertawakan kebodohannya sendiri. Ia kembali melanjutkan langkahnya,
Meski ia berusaha keras menyangkal dan menganggap semuanya hanya kebetulan belaka, rasa penasaran di dalam dada Ivo yang sudah terlanjur mengakar. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Dimas nampak santai menikmati rokok Marlboro-nya ditemani dengan kopi hitam buatan Gembul. Ya, kopi hitam. Rupanya, Gembul telah meracuni Dimas dengan kopi buatannya dan Dimas menyukainya. Saat itu, Dimas sedang ditemani oleh Gembul saat kafe sudah sepi pengunjung. Gimana Mas Dimas? Sudah mulai suka kopi buatan saya kan? Tanya Gembul. Iya Bul, kopi buatanmu enak juga rupanya. Terus nanti kalau aku di Surabaya, gimana dong Bul? Aku ndak bisa lagi dong nikmatin kopi buatanmu, ujar Dimas. Tenang aja Mas Dimas, nanti saya kasih tahu jenis kopinya biar Mas Dimas bisa beli di Surabaya, saut Gembul. Di situ, Dimas nampak santai dan menikmati waktunya di saat itu. Enak juga ya jadi Doni. Hidupnya tenang, ndak mikirin apa-apa. Apalagi punya pacar yang cakep banget kayak si Nani, ujar Dimas. Pokoknya Mas Dimas juga enak di Surabaya. Punya perusahaan gede, mau apa-apa gampang. Apalagi pacar, pasti Mas Dimas tinggal nunjuk, ya kan? Saut Gembul. Gak tahu ya Bul. Aku itu kok ngerasa beda ya. Walaupun punya segalanya, tapi rasanya hampa. Semua kayaknya semua aja. Apalagi asmara, blas. Aku gak bisa ngerasain. Yang ada cuma nafsu Bul. Jujur aja Bul, gak ada wanita yang bisa ngisi hati aku. Soalnya, aku itu dulu pernah jatuh cinta sama wanita yang sekarang tidak tahu di mana keberadaannya, ungkap Dimas yang tiba-tiba saja curhat pada Gembul. Di situ, Gembul nampak menyimak dan menimpali curhatan Dimas. Lo terus Mas Dimas nggak nyoba nyari perempuan itu? Kan Mas Dimas punya banyak akses yang luas, mungkin? Tanya Gembul. Susah Bul. Soalnya waktu itu aku masih SD. Alamat rumahnya aja aku nggak tahu. Mau nanya ke sekolah SD ku malas, takut banyak pertanyaan, jawab Dimas. Oh gitu ya. Yowis, saya doain semoga Mas Dimas bisa ketemu sama Puja nantinya. Sekarang saya mau ke dalam dulu, mau bantu si Adnan sama si Rijal beres-beres. Sebentar lagi kita mau tutup soalnya. Mas Dimas mau apa lagi? Nanti saya ambilin. Sudah cukup Bul. Silakan kalau mau beres-beres, ucap Dimas. Sepeninggalan Gembul, tiba-tiba saja ponsel Dimas berbunyi. Ya, rupanya itu adalah panggilan dari Wandaru. Halo, apa Ru? Ucap Dimas. Wah, geger bos. Kamu pasti tidak nyangka kalau aku habis ketemu siapa? Saut Wandaru balik bertanya. Kamu ini apa sih Ru? Nelpon kok malah ngasih tebak-tebakan. Bos, kamu ingat kan? Hari ini ada acara reuni SD kita. Terus? Tanya Dimas penasaran. Tadi aku itu ketemu Ivo, ujar Wandaru yang seketika membuat Dimas terkejut mendengar nama itu disebut. Dimas yang sedang asyik mengembuskan asap rokoknya seketika langsung tersedak hebat. Apa? Ivo, kamu tidak lagi bercanda kan Ru? Tanya Dimas dengan suara bergetar dan mata terbelalak. Sebatang rokok Marlboro di jarinya bahkan sampai terjatuh ke lantai. Dari sebelum telepon, Wandaru terdengar tertawa kecil menyadari reaksi bosnya yang sangat langka itu. Tidak mungkin dong aku bercanda soal ginian bos. Aku itu baru aja ngobrol panjang sama dia. Dia makin cantik bos, tidak tomboy kayak dulu. Dan kamu tahu nggak apa yang lebih gila lagi? Dia itu sekarang itu kerja di perusahaan kita, di Margono Group. Dimas seketika bangkit dari kursinya, jantungnya berdegup 10 kali lebih cepat. Kerja di kantorku? Kenapa aku bisa ndak tahu? Kenapa kamu ndak pernah laporan kalau ada pegawai baru yang namanya Ivo? Ya ampun bos. Pegawai kita itu jumlahnya ratusan. Bahkan bisa ribuan kalau dihitung sama yang di lapangan. Ya mana mungkin dong aku ngecekin nama karyawan satu-satu. Lagi pula, dia itu ada divisi marketing. Ya wajar aja dong kalau kamu ndak pernah lihat. Nah tapi Wandaru tiba-tiba menggantung kalimatnya di ujung telepon sana. Wandaru seperti baru saja menyadari sebuah fakta yang sangat penting. Halo, tapi apa Ru? Tapi sekarang kan kamu lagi ada di Bekasi bos. Nanti kalau Ivo ketemuannya sama Bang Doni gimana bos? Waduh, bisa runyam semuanya ini. Rahasia kita bisa terbongkar bos, ucap Wandaru cemas
Mendengar itu, Dimas langsung memijat pelipisnya. Pikirannya mendadak panik membayangkan kelakuan saudara kembarnya itu. Waduh, ya juga ini, Ru. Si Doni itu kan orangnya suka absurd. Nanti dia malah pantun lagi di depan Ivo. Yes, besok aku tak balik ke Surabaya. Besok si Doni suruh pulang ke Bekasi. Perintah Dimas. Loh, emangnya kamu udah boleh pulang, Bos? Katanya masih seminggu lagi di Bekasinya. Tanya Wandaru. Sebenarnya dari kemarin itu aku juga udah boleh pulang sama si Gembul. Tapi aku sengaja aku mau ngerjain saudaraku aja, Ru. Lagian aku betah di sini. Pikiranku tenang di sini. Wah, kebangetan banget kamu, Bos. Aku di sini dimarah-marahin mulu sama Bang Doni. Saudara bos yang satu itu yang beda. Gak sabaran banget orangnya. Keluar Daru. Setelah panggilan itu berakhir, Dimas menghela nafas panjang, separuh lega, namun separuh lagi merasa sangat gelisah. Bertahun-tahun ia memendam rasa dan kini wanita itu ternyata berada sangat dekat dengannya, berada di bawah atap perusahaannya sendiri. Sementara itu, keesokan paginya di Surabaya, sinar matahari minggu itu bersinar cukup terik menembus kaca apartemen mewah milik Dimas. Di dalam kamar utama terjadi sebuah kehebohan kecil. Doni tampak sedang mondar-mandir mengobrak-ngabrik isi lemari pakaian, mengangkat bantal, menengok ke kolong kasur hingga membongkar keranjang cucian kotor. Wajahnya terlihat bingung bercampur panik. Sambar gledek, mana perginya nih? Perasaan makanan habis dari masjid gue taruhin mana dah? Masa iya diambil tuyul? Gerutu Doni. Mendengar suara berisik dari kamar utama, Wandaru yang baru saja bangun dan masih mengucek mata berjalan menghampiri Doni. Ada apa sih, Bang? Pagi-pagi udah bongkar-bongkar lemari Bos Dimas. Nyari apa? Ini, Ru, sarung yang kemarin gue pakai bakal sholat subuh. Lah gue cari-cari seputaran kamar kagak ada. Padahal semalam gue mau pakai bakal selimutan. Gara-gara AC lu nok dinam. Wandaru mengernyitkan dahi. Ia ikut melihat ke sekeliling kamar. Sarung? Memangnya abang naruhnya di mana? Tanya Wandaru. Ya kalau gua tahu, gua kagak bakalan nanyain lu, Wandaru. Saud Doni sewot. Ya udahlah, Bang, pakai sarung yang lain aja. Nanti beli di supermarket. Ucap Wandaru enteng. Bujuk dulu ya. Main belak beli. Entu sarung warisan dari babe gua. Gua jaga banget lah. Sekarang tuh sarung hilang, bagaimana coba? Ujar Doni panik. Coba abang ingat-ingat kapan abang terakhir makainya. Ya seingat gue sih terakhir gue pakai hari Jumat pas sholat Jumat. Waduh, ini apa janjian ketinggalan di kantor nih, Ru? Yowes, nanti Senin diambilnya ya. Ucap Wandaru. Namun seketika dia teringat akan pesan Dimas. Oh iya, Bang, saya lupa. Bos Dimas hari ini mau balik ke Surabaya. Jadi abang bisa balik ke Bekasi hari ini juga. Ngapa lu kagak ngomong dari tadi, Wandaru? Lah terus kalau gue balik sekarang, bagaimana coba nasib sarung gue? Lah itu kan barang peninggalan berharga dari babe gue. Satu-satunya Ru, tanya Doni cemas. Mendapati itu, Wandaru ikut dibuat pusing oleh situasi yang terjadi. Yowes, saya ke kantor sekarang aja. Saya ambil sarung abang. Abang tunggu di sini, jangan kemana-mana. Beres-beresin aja barang abang ya. Ucap Wandaru yang akhirnya terpaksa mengambil sarung Doni yang tertinggal di kantor. Tanpa mandi dan hanya mencuci mukanya, Wandaru berjalan keluar apartemen. Saat di lorong menuju ke pintu lift, Wandaru nampak menggerutu sendiri. Bang Doni, sarung butut aja sampai segininya. Sampai di dalam lift, Wandaru pun masih menggerutu. Mana pakai segala nitip rokok lagi. Aku ini kan asisten CEO di perusahaan besar. Masa disuruh beli rokok? Manajer keuangan aja bisa aku perintah-perintah. Namun tanpa disadari Wandaru, ternyata di dalam lift bukan hanya dirinya seorang. Ya, terdapat juga 2 orang wanita yang ingin turun ke lobi. Wandaru langsung menyadarinya dan sempat menoleh ke arah 2 orang wanita tersebut sambil tersenyum kecil untuk menghilangkan rasa malunya. Tak lama berselang, Wandaru pun tiba di kantornya. Tanpa membuang waktu, dia langsung mencari sarung milik Doni. Semua tempat sudah diperiksanya, namun sarung milik Doni tak juga ditemukan.
Setelah membongkar nyaris seluruh sudut ruang kerja eksekutif, dari laci meja, sofa tamu, hingga lemari kecil tempat menyimpan dokumen, Wandaru mengembuskan nafas putus asa, keringat mulai membasahi dahinya. Sarung butut, peninggalan yang sangat dikeramatkan oleh Doni itu benar-benar tidak ada di mana-mana. Waduh, kemana perginya sih sarung itu? Apa jangan-jangan sudah dibuang sama cleaning service ya? Gara-gara dikira gombal. Gumam Wandaru sambil berkacak pinggang di tengah ruangan yang kini sedikit berantakan. Menyadari pencariannya sia-sia, Wandaru dengan berat hati merogoh kantongnya dan meraih ponsel. Dia harus segera memberi kabar buruk ini kepada Doni sebelum amarah jawara Bekasi itu meledak. Dia menekan nomor Doni dan menunggu nada sambung. Halo bang, ini Daru bang, ucap Wandaru hati-hati. Gimana Ru? Ketemu kagak sarung babi gua? Kalau udah buruan dah, lu kemari. Gua udah beres ini. Soalnya gua udah pengen banget balik ini ke rumah gua. Kagak betah gua di sini. Cerocos Doni dari seberang telepon dengan nada tidak sabaran. Wandaru menelan ludah. Anu bang, saya udah bongkar seisi ruangan dari ujung ke ujung. Tapi sarung apa nggak ada ya bang? Apa? Lu nyarinya pakai mata apa pakai dengkul? Masa iya sarung segede gaban gitu bisa raib? Coba dong, coba lu tanya sama Obe kek. Obe kan tukang beres-beres. Suara Doni mulai meninggi, jelas sekali ia sangat panik. Duh, kalau hari Minggu gini Obe kan libur semua bang. Cuma ada satpam di bawah. Nanti saya coba tanyakan ke komandan cleaning service-nya bang. Abang tenang dulu, saya meluncur balik ke apartemen. Sekarang sambil beliin rokok titipan abang. Kagak usah beli rokok, pala gue lagi mumet mikirin sarung babe gue. Kalau ampe tuh sarung hilang beneran, gue kualat seumur hidup ini. Sambungan telepon langsung diputus secara sepihak oleh Doni. Wandaru hanya bisa menatap layar ponselnya sambil mengusap wajahnya yang kuyu. Dia tahu betul, menghilangkan barang pusaka milik orang Betawi seperti Doni urusannya bisa panjang. Di saat Doni dan Wandaru sibuk kelabakan mencari sarung tersebut, barang pusaka itu sebenarnya sedang berada di tangan seseorang yang sama sekali tidak mereka duga. Di villa milik Hendro di pinggiran kota Surabaya, suasana pagi yang cerah terasa sangat kontras dengan keadaan di dalam rumah tersebut. Suasana nampak gelap, terasa sekali aura negatif mengelilingi ruangan tersebut. Erik, ajudan setia Hendro, baru saja tiba dan langsung menyerahkan sebuah bungkusan plastik bening kepada tuannya. Lapor pak, sesuai perintah bapak kemarin, ini barang pribadi milik Pak Dimas, orang bayaran kita. Cleaning service di lantai eksekutif berhasil mengambilnya kemarin sore saat Pak Dimas dan Wandaru sedang keluar ruangan. Hendro tersenyum puas. Dia meraih bungkusan plastik itu dengan mata berbinar. Bagus Erik, kerja bagus. Sekarang mana barangnya? Apakah itu jas mahal dia? Atau kemeja sutra? Atau itu sapu tangannya? Dengan penuh rasa kemenangan, Hendro merobek plastik tersebut, namun senyum di wajahnya seketika luntur, tergantikan oleh kerutan dahi yang sangat dalam. Dia mengangkat barang yang ada di tangannya tinggi-tinggi. Bukan jas baseball Italia, bukan kemeja desainer ternama. Itu adalah selembar kain berbentuk sarung bermotif kotak-kotak coklat pudar. Aroma yang menguar dari kain itu bukanlah aroma parfum Bulgari atau Tom Ford yang biasa dipakai Dimas, melainkan campuran wewangian yang cukup berbeda. Hendro menatap sarung itu dengan tatapan bingung luar biasa. Dia menoleh ke arah Erik yang juga ikut melongo. Erik, apa-apaan ini? Kamu menyuruh orang untuk mengambil barang pribadi milik Dimas, dan dia malah ngebawa kain lap ini, bentak Hendro sambil melempar sarung itu kembali ke meja. Erik langsung pucat pasi. Maaf pak, tapi cleaning service itu bersumpah kalau dia mengambilnya dari laci meja pribadi Pak Dimas. Dia juga bilang sempat melihat Pak Dimas memegang sarung ini. Hendro menyentuh dagunya. Pikirannya berputar keras mencoba merangkai teka-teki ini. Sarung. Untuk apa Dimas nyimpen sarung butut dan bau tengik seperti ini di ruang kerjanya? Seumur hidupnya keponakan sialan itu tidak pernah sholat.
Dia itu lulusan luar negeri, gaya hidupnya kebarat-baratan. Apa mungkin dia pakai sarung, ha? Namun, karena informasi yang didapatkan mengungkapkan jika sarung itu benar milik Dimas, akhirnya Hendro pun mau menerima kenyataan yang ada. Yowes, kita bawa sarung ini ke Keirang, biar dia langsung bisa eksekusi, ucap Hendro bengis. Kembali ke apartemen milik Dimas, Doni telah selesai berkemas-kemas. Tak lama berselang, dengan wajah lusuh, Wandaru baru tiba dari kantor sehabis mencari sarung milik Doni. Di situ, Wandaru datang dengan tangan hampa karena sarung milik Doni tak berhasil ditemukan. Kagak ada sarung gua, tanya Doni lagi. Dah ada bang, besok Senin saya akan tanya langsung sama petugas kebersihan yang bersih-bersih ruangan ya bang. Soalnya kalau sekarang mereka libur, sahut Wandaru. Ya elah, ya, ada aja sih. Ngapa sarung gua pakai dipindahin segala? Guru tuh Doni. Mungkin dikira lelap kali bang. Celetuk Wandaru yang seketika membuat Doni sewot. Ru, hati-hati lu kalau ngomong. Itu sarung antik, harganya mahal kalau di pasaran. Biar kata buluk-buluk begitu bahannya halus, kena kulit kagak bakalan gatel. Sahut Doni sewot. Maaf bang, maaf. Ucapan dari Ciut. Iya, abang sudah selesai packingnya belum? Kalau udah, ayo saya antar ke bandara. Anterin ke bandara? Lalunya kagak ngikut? Tanya Doni kebingungan. Ikut? Ya enggak lah bang. Uang bos Dimas juga lagi mau terbang ke sini, jadi saya standby di sini aja bang. Lah, kalau lu kagak ngikut mak, ya aduh, gue jangan naik pesawatnya. Lu ganti aja. Loh, kenapa emang ya bang? Tanya Wandaru kebingungan. Nanti gue bingung, turun apa gimana? Jawab Doni sekonyong-konyong. Bingung turunnya bang? Itu kan pesawat bang, bukannya di bis kota. Ya nanti abang turunnya di bandara. Abang itu ndak turun di tengah perjalanan. Ucap Wandaru mulai kesal. Tetep aja lu. Gua ntar takut kesasar di bandara. Gini aja dah, gua naik bis aja dah, pinta Doni pada Wandaru. Seketika Doni teringat akan sosok Pak Heri, pengelola PO Bus yang menyewa lahannya di samping kafe warung kopi Bang Doni. Iya ya, lah gue keingetan sama Pak Heri ini. Gue telepon dia, lah kali aja bisnya ada yang jalur Surabaya, ucap Doni yang seketika mengeluarkan handphonenya untuk menelpon kenalannya tersebut. Halo, assalamualaikum Pak Heri, apa kabar ini? Salam Doni. Waalaikumsalam Bang Doni. Kabar baik. Abang sendiri bagaimana bang? Lama nih kita tidak jumpa. Gimana Bang Doni? Ada yang bisa saya bantu? Saut Pak Heri dari balik telepon sana. Alhamdulillah kabar saya juga baik. Oh iya, jadi begini Pak Heri, saya nih kan sekarang lagi ada di Surabaya nih. Nah, saya mau balik ke Bekasi. Kebetulan saya udah dipesenin tiket pesawat, tapi saya gugah soalnya sendirian terbangnya. Nah, saya mau tanya ini sama Pak Heri. Nah, bis Bapak ada kagak ya yang jalur Surabaya Jakarta? Kalau ada, saya mau numpang ini sampai Bekasi. Tanya Doni. Wah, ada bang. Tenang aja, nanti saya akan segera siapkan abang di kelas terbaik. Nanti saya kirim alamat agen kita yang ada di Surabaya bang, sekalian sama jam keberangkatannya. Oh iya, ngomong-ngomong harga tiketnya berapa? Biar saya siapin. Tanya Doni lagi. Loh, nggak perlu bang, ini free, gratis. Soalnya abang kan rekanan perusahaan kami, jadi abang tidak perlu mengeluarkan ongkos. Jawab Pak Heri yang membuat Doni terkejut. Yang bener Pak Heri. Lah, saya jadi kagak enak ini. Beneran ini? Tanya Doni memastikan lagi. Bener bang, tenang aja. Pokoknya abang tidak usah khawatir. Nanti saya sampaikan orang saya untuk menyambut abang di agennya bang. Setelah percakapan itu selesai, Doni pun menyampaikan pada Wandaru untuk mengantarnya ke agen PO bis tersebut. Bro, gue naik bis aja. Nih, gue udah dapet bisnya. Ntar gue kasih alamatnya ya. Sekarang gue mau mandi dulu, ucap Doni pada Wandaru. Mendengar kata-kata itu, Wandaru langsung menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sungkan. Namun di dalam hatinya, dia merasa jengkel. Wong edan, gak bos Dimas, gak Pak Doni. Suka seenaknya aja batalin tiket pesawat. Dasar saudara kembar sableng. Bapak kalau tiketnya nggak refund, biarin aja. Wong saudaranya ini yang nanggung biayanya, gumam Wandaru dalam hati. Sementara itu, di kediaman Doni, nampak Dimas sedang berpamitan pada Mak Zubaida. Mak, Dimas pulang dulu ke Surabaya ya. Lah, cepet amat sih Tong. Emangnya badan lu udah baikan? Tanya Mak Zubaida khawatir. Udah Mak, kata Gembul Dimas sudah bisa pulang.
Ya udah dah, kalau begitu ya Tong ya. Padahal tau nggak, Mak masih kangen banget sama lu. Iya, si Doni kapan ya baliknya ya? Oh, Doni lagi perjalanan Mak. Tadi Dimas sudah pesankan dia tiket pesawat. Oh ya, kapan Mak mau main ke Surabaya? Aduh bagaimana ya? Entar-entaran deh Tong, nyari waktunya dulu. Palingan kalau si Bonis libur kuliah ya. Saud Mak Zubeda. Ya wis kalau begitu, kabarin Dimas aja ya Mak. Nanti Dimas akan siapin semuanya. Iya Tong, hati-hati di jalan ya. Kabarin kalau udah sampai di sana. Iya, salamin juga. Salam emak bakal mami lu yang ada di Surabaya ya Tong. Ucap Mak Zubaida yang langsung membuat Dimas tersenyum. Ya Mak, nanti Dimas salamin. Berarti nanti kalau Mak ke Surabaya, Mak mau kan ketemu sama mami? Tanya Dimas seketika. Mendengar kata-kata itu, Mak Zubaida sempat terdiam sejenak, namun ia segera menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Iya mau Tong, Mak mau dah ketemuan sama mami lu. Sebenarnya di dalam hati Mak Zubaida masih menyimpan kebingungan dan perasaan yang sulit dijelaskan. Walaupun dia telah memaafkan Bu Helen, luka lama itu belum sepenuhnya hilang. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun ibu yang tidak merasa sakit hati kepada orang yang pernah membuatnya terpisah dari anak kandungnya selama puluhan tahun. Namun sekali lagi, Mak Zubaidah tidak ingin membebani pikiran Dimas, sebab walau bagaimanapun juga Dimas sangat menyayangi Bu Helen dan telah menganggap wanita itu sebagai ibunya sendiri sejak kecil. Karena itulah, Mak Zubaida memilih menyimpan perasaannya sendiri dan berusaha menerima keadaan dengan lapang dada demi kebahagiaan putranya. Saat itu, Gembul baru saja keluar dari kamarnya. Dia sedikit terkejut mengetahui jika Dimas hendak kembali ke Surabaya. Loh, Mas Dimas mau pulang sekarang ya? Katanya mau seminggu lagi di sininya. Iya, Bul. Maunya juga seperti itu, tapi ada urusan mendadak. Tidak bisa kalau diserahin sama Doni. Bisa mati berdiri dia nanti. Ledek Dimas pada Gembol. Oh, ya wis kalau gitu. Mas aman kok kalau pulang sekarang. Saut Gembol. Dimas, itu beneran si Doni gantiin lu jadi direktur? Lah dia kan kagak kuliah. Emangnya dia bisa apa? Tanya Mas Zubeda. Bisa kok Mak. Buktinya pas rapat RUPS kemarin berjalan sesuai rencana. Malahan kata Wandaru, Doni yang bikin Pak Mahendro ketar-ketir di rapat. Berarti Doni itu ada bakat jadi direktur Mak. Puji Dimas pada saudara kembar tersebut. Oh gitu, ya syukur dah kalau gitu. Oh iya, lu mau nggak Mak bawain bekal bakal di jalan? Tanya Mak Zubeda. Nggak usah Mak, perjalanannya sebentar kok. Kan naik pesawat. Nanti Dimas makan siang di Surabaya aja ya. Ucap Dimas. Ya udah dah kalau gitu. Oh iya, lu dianterin sama siapa Tong? Tanya Mak Zubeda lagi. Dimas nyempir sendiri aja ke bandaranya ya Mak. Jawab Dimas. Lah, katanya mau naik pesawat. Kalau malah bawa mobil sih Tong. Ini kan mobil rental Mak. Nanti mobilnya diambil di bandara. Jawab Dimas lagi. Ya udah deh, hati-hati ya Tong. Kabarin Mak kalau udah nyampe. Ya Mak, ucap Dimas sambil berlalu keluar dari rumah. Sementara itu di Surabaya, saat itu di agen bus milik Pak Heri Simanulang, Doni baru saja tiba setelah diantar oleh Wandaru. Bro, makasih nih udah nemenin gua, udah nolongin gua. Maafin nih, kalau gua ngomongnya suka nyablak kagak jelas. Gua emang begini, turunan dari mak gua. Ujar Doni tulus. Iya bang, sama-sama. Saya juga mau ngucapin terima kasih karena abang udah mau nolongin bos Dimas. Hati-hati di jalan ya, saut Wandaru. Oh iya, jangan lupa lu, sarung gua. Langsung kirim gua udah ketemu. Ucap Doni mengingatkan. Siap bang, balas Wandaru sigap. Setelah berpamitan, Doni pun berjalan memasuki area agen bus. Namun baru beberapa langkah, ia langsung disambut oleh kru bus milik Pak Heri dengan pelayanan yang begitu ramah. Rupanya Pak Heri telah lebih dulu memberitahu para pegawainya bahwa akan ada tamu istimewa yang menjadi penumpang malam itu. Dengan Bapak Doni? Tanya salah seorang kru. Ya benar, kok tahu dah? Tanya Doni kebingungan. Ya Pak, tadi Pak Heri sudah menginstruksikan kami untuk melayani Bapak dengan maksimal. Kebetulan beliau juga sudah mengirim foto Bapak sama kami.
Jadi kami langsung tahu kalau Bapak sudah sampai, ujar kru tersebut. Mendengar penjelasan itu, Doni hanya tersenyum canggung. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat sambutan seperti itu hanya karena mengenal Pak Heri. Sementara di belakang, Wandaru yang melihat kejadian tersebut ikut tersenyum kecil sebelum akhirnya berpamitan dan kembali ke kediamannya. Sementara itu, di perjalanan menuju bandara, Dimas menghubungi Wandaru dan mengingatkannya untuk menjemput di Bandara Juanda Surabaya. Halo Ru, nanti jemput aku ya di bandara, ucap Dimas. Siap bos. Oh iya bos, aku mau ngasih tahu nih kalau saudara kembar si bos sudah pulang ke Bekasi. Dia naik bis. Saud Wandaru. Hah? Naik bis? Kenapa? Apa kamu tidak dapat tiket pesawatnya? Wah, ini kan bukan naik season. Oh, bukan tidak dapat tiket pesawat bos, tapi Bang Doni itu milihnya naik bis. Soalnya dia tidak mau naik pesawat sendirian. Katanya nanti bingung turunnya gimana. Ungkap Wandaru yang langsung membuat Dimas tersenyum. Doni, aneh banget sih. Kasih naik pesawat malah milih naik bis, gumam Dimas. Beberapa jam kemudian, Dimas pun akhirnya tiba di Bandara Juanda. Di situ, Wandaru terlihat standby untuk menjemputnya di pintu keluar. Gimana bos? Udah sehat? Tanya Wandaru. Udah, di jalan, jawab Dimas. Di perjalanan pulang, Dimas langsung bertanya mengenai Ivo. Ya, sosok Ivo lah yang membuatnya cepat kembali ke Surabaya. Heru, gimana Ivo? Gimana apanya sih bos? Ya dia itu gimana sekarang? Terus kok bisa dia kerja di tempat kita? Wah bos, kamu itu kalau ngeliat dia pasti pangling bos, beda banget. Dia itu sekarang udah tomboy lagi kayak dulu bos. Sekarang, wahyu tenan bos, ungkap Wandaru. Terus dia masih ingat sama aku kan Ru? Ya pasti bos. Malahan aku cerita sama dia bos, kalau kamu itu berubah pas ditinggal sama dia pindah sekolah. Apa? Kenapa kamu cerita itu Ru? Aku kan gak nyuruh, protes Dimas. Loh, mana aku tahu. Wong ketemu dia aja gak ada rencanain. Lagian kapan bos nyuruh ndak boleh cerita? Mendengar itu, Dimas jadi bingung sendiri seolah tindakan dan ucapannya saat itu menjadi impulsif. Wandaru langsung menyadari jika ada sesuatu yang berbeda pada Dimas saat mereka membicarakan Ivo. Maaf nih bos, kayaknya kok kalau aku lihat-lihat kamu itu aneh banget sih bos. Yang aku tahu, kamu itu ndak pernah seantusias ini kalau ngomongin cewek bos. Padahal kan setauku cewek kamu itu banyak banget bos. Apa jangan-jangan ucapan Wandaru langsung terhenti saat Dimas menyela. Udah Ru, kamu jangan kakek cangkem. Nyopir yang benar, besok kita samperin dia, ucap Dimas. Wandaru langsung tersenyum puas mengetahui jika sahabat sekaligus atasannya itu telah jatuh cinta pada seorang wanita. Hal yang selama ini tidak pernah terjadi. Namun Wandaru tiba-tiba teringat akan pesan Ivo. Oh iya bos, lupa aku. Kata Ivo, dia itu ndak mau kalau ketemuan pas jam kerja. Dia itu ndak enak katanya sama teman-teman sekantornya, ucap Wandaru. Loh, kenapa memangnya? Memang siapa yang berani ngelarang dia ketemu sama aku Ru? Tanya Dimas sewot. Mendengar itu, Wandaru langsung mengerutkan dahinya. Ya bukan ada yang larang bos, tapi Ivonya yang ndak mau kalau teman-temannya tahu dia itu satu SD sama kamu. Pasti nanti sikap teman-temannya sama dia berubah. Kamu ngerti gak sih? Jawab Wandaru yang mulai ikutan sewot. Ya juga ya. Ya wes, aku ngerti deh. Nah gitu dong, kalau apa-apa jangan emosi dulu. Kamu itu lama-lama sama banget kayak Bang Doni bos. Sama-sama cepet emosi, sindir Wandaru. Keesokan harinya, tepat di hari Senin, saat itu Dimas nampak bersemangat pergi menuju kantor. Rupanya dia sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan Ivo. Tak sadar, Dimas pagi-pagi sekali sudah tiba di kantornya, padahal semua pegawainya belum ada yang datang. Di dalam ruangan, Dimas nampak salah tingkah. Dia tak tahu apa yang mau dikerjakannya saat itu. Ya, seperti orang linglung, pikirannya berpusat pada satu titik, Ivo. Karena bingung apa yang mau dilakukannya, Dimas segera menelpon Wandaru. Bro, di mana kamu? Tanyanya. Masih di rumah bos, jawab Wandaru. Wah, masih di rumah? Aku ini udah di kantor loh Ru, sentak Dimas. Loh bos, ini baru jam 7:30 pagi loh. Ngapain kamu pagi-pagi udah di kantor bos? Ya udah, pokoknya kamu kesini, cepat aku tunggu. Yo setah, aku belum mandi bos, saut Wandaru.
Beberapa waktu kemudian, Wandaru akhirnya tiba. Dengan segera, dia memberikan beberapa file untuk ditanda tangani oleh Dimas. Nih bos, tolong tanda tangan dulu. Ucap Wandaru. Apa itu, Guru? Tanya Dimas. Ya pengajuan bos. Pakai ditanya sih. Ah, nanti aja. Sekarang kamu telepon Ivo. Suruh dia ke ruangan Guru. Perintah Dimas tiba-tiba saja. Hah, telepon Ivo. Ngapain disuruh ke sini bos? Nanti dia tidak berkenan loh. Oh, dia tidak mau kok kalau ada yang tahu kalau dia itu teman SD kamu bos. Di situ Dimas menyadari keimpulsifannya. Begitu ya? Yes. Tapi apa kita samperin aja ya? Dia di ruangannya. Loh. Udah lupa ya kemarin ya? Dia itu ndak mau ditemuin pas jam kerja. Kamu kenapa sih bos? Perasaan ndak sabaran banget pengen ketemu Ivo. Aku jadi curiga deh. Ucap Wandaru. Mendengar itu, Dimas sadar jika dia harus bisa mengendalikan dirinya dan menahan rasa rindunya untuk bertemu Ivo. Hingga akhirnya dia mulai menandatangani dan membaca file kontrak-kontrak kerjasama dan pengajuan-pengajuan yang dibawa oleh Wandaru barusan. Beberapa waktu kemudian, berkas-berkas itu selesai ditandatangani oleh Dimas. Di situ lagi-lagi bayangan akan Ivo kembali menghiasi isi kepala Dimas. Dia pun seperti orang kebingungan hingga akhirnya Dimas berniat untuk menghampiri Ivo. Namun saat akan keluar ruangan, Wandaru yang duduk di kursi tamu di ruangan Dimas langsung bertanya, "Mau kemana bos?" Tanya Wandaru penasaran. Dimas langsung gelagapan. Di situ ia beralasan ingin pergi ke bagian keuangan. Aku pengen ke keuangan dulu. Kamu tunggu di sini. Keuangan? Lah, biasanya kan disuruh bos. Tanya Wandaru lagi. Udah, kamu di sini aja. Aku keluar dulu. Ucap Dimas yang buru-buru pergi meninggalkan ruangannya. Dimas mempercepat langkahnya menuju pintu lift. Di situ, sebenarnya dia ingin pergi ke bagian marketing untuk bertemu Ivo. Sesampainya di lantai bagian marketing, Dimas langsung memancarkan pandangannya ke sekitar sambil beberapa kali ia disapa oleh karyawannya yang berada di lantai tersebut. Dimas hanya membalas dengan senyuman kecil sambil kembali mencari-cari di mana keberadaan Ivo. Hingga tiba-tiba saja, "Nyari apa bos?" tanya seseorang berasal dari arah belakang Dimas. Dimas pun menoleh dan langsung terkejut jika Wandaru tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. "Oh my god, ngagetin aja sih kamu, Ru," bisik Dimas. "Jadi ke keuangan. Perasaan ini lantai marketing deh, bukan lantai keuangan." Sindir Wandaru. "Ru, please deh, aku mau ketemu Ivo, Ru. Penasaran aku, cok," bisik Dimas lagi. Akhirnya Dimas pun mengakui jika dia ingin sekali segera bertemu dengan Ivo. "Ya sabar dong bos, nanti aja pas pulang ketemuannya. Kalau sekarang dia itu udah enak sama teman-temannya." "Tapi aku mau ngeliat dia aja, Ru. Tunjukin mejanya," pinta Dimas lagi. Melihat sahabat sekaligus bosnya itu begitu bersemangat, Wandaru akhirnya menuruti keinginannya. "Wes, tapi dari jauh aja biar nggak ada yang curiga. Biasa aja nanti sikapnya," ucap Wandaru disusul anggukan dari Dimas. Akhirnya mereka tiba di depan ruangan bagian keuangan yang dibatasi oleh dinding kaca tebal. Saat itu para karyawan terlihat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dari balik kaca pembatas tersebut, Dimas dapat melihat sosok Ivo yang selama ini ia rindukan. Jantungnya langsung berdegup kencang. Rupanya ucapan Wandaru benar. Ivo kini telah tumbuh menjadi sosok wanita yang amat cantik dan anggun. Rambut panjangnya terurai semakin menambah pesonanya di mata Dimas. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana bisa Dimas yang selama ini terbiasa dikelilingi banyak wanita cantik justru begitu terpesona oleh sosok Ivo? Jawabannya sederhana, Ivo adalah cinta pertama Dimas, dan cinta pertama selalu memiliki tempat yang berbeda di dalam hati seseorang. Saat itu Dimas terpaku, tubuhnya sempat mematung, pupil matanya membesar saat menatap Ivo dari kejauhan. Tak ayal
Akal sehatnya pun mulai goyah. Itu terbukti ketika dia mengungkapkan keinginannya kepada Wandaru untuk menghampiri wanita tersebut. Aku mau samperin dia, Ru. Ucap Dimas. Oh, jangan bos. Piye tau iki? Tadi katanya mau lihat dia dari jauh doang. Saud Wandaru. Duri dengan yang lain, Ru. Apa emangnya? Ivo itu temanku. Siapa yang berani menentangku di sini, Ru? Iya bos, tapi nanti kasih infonya. Pasti nanti banyak tekanan ke dianya. Ucapan Daru berusaha mengingatkan Dimas. Namun, di tengah perdebatan itu, tiba-tiba ponsel Dimas berdering. Sebuah panggilan masuk dari ibunya, Ma Zubaida. Melihat nama sang ibu muncul di layar, Dimas segera mengangkat telepon tersebut. Ya mak, dari balik telepon terdengar suara tangis sesengukan. Dimas, mau ngabarin Dim. Mendengar suara ibunya menangis, wajah Dimas seketika langsung berubah pucat. Mak kenapa mak? Ada apa mak? Tanya Dimas panik. Doni, Dim. Si Doni sekarang di rumah sakit. Dia pingsan, kagak sadar. Seolah tersambar petir, tubuh Dimas langsung membekuk. Ponsel yang berada di tangannya hampir saja terlepas sesaat sebelumnya, yang pikirannya hanya dipenuhi oleh sosok Ivo yang berdiri hanya beberapa meter di depannya. Namun kini semua itu lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah satu nama, Doni, saudara kembar yang selama ini selalu membantunya, saudara yang bahkan rela mempertaruhkan dirinya demi menggantikan posisi Dimas. Nafas Dimas terasa berat, kepalanya mendadak kosong. Doni kenapa mak? Sekarang dia dirawat di rumah sakit mana mak? Tanyanya dengan suara bergetar. Di sampingnya Wandaru yang melihat perubahan ekspresi Dimas langsung menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Sementara itu, dari balik kaca ruangan keuangan, Ivo yang tidak mengetahui apapun masih sibuk bekerja seperti biasa. Dia tidak tahu bahwa di luar sana pria yang sejak lama ingin menemuinya sedang berdiri terpaku dengan hati yang hancur, dan yang lebih tidak diketahui siapapun adalah apa sebenarnya yang telah terjadi kepada Doni hingga membuatnya tak sadarkan diri di rumah sakit. Selesai. Wow, luar biasa, keren pakai banget ya. Aduh, nih pinter banget ya Mas Dani SBR ngebawa kita kayak begini ya. Jadi kebayang tuh saya tuh, kebayang jadi Dimas ya. Gimana perasaan Dimas itu pengen banget ketemu sama Ivo, tapi agak sedikit gengsi, malu sama Wandaru ya kan. Wali pengen banget ketemu sama first love-nya. Aduh, dan Ivo di sini berkarakter juga ya. Dia salut saya, dia cowok berkarakter. Jadi ketika sudah mengetahui bahwasanya Dimas itu adalah bosnya, dia biasa aja tuh. Bahkan dia nggak mau ditemuin pada saat jam kerja karena itu akan bisa berpengaruh terhadap pertemanan di kantornya. Keren nih, saya jadi makin gimana gitu sama Ivo ya. Enggak, jadi emang keren banget ya. Dan bagaimana di sini pada akhirnya Doni, waduh ini Doni disantet, jelas dong. Efek dari sarung peninggalan babenya Doni yang ternyata dicuri oleh cleaning service-nya lalu dibawa oleh Paman Hendro, Uncle Hendro yang jahat itu dibawa ke dukun yang bernama Ki Ireng. Doni bisa kena santet. Tapi sedikitnya sih saya tenang ya, karena kan di Bekasi ada Gembul yang mana insya Allah nanti Gembul pastinya akan menyelesaikan semuanya. Tapi di sini yang saya khawatirkan, Ma Zubaida dong. Waduh, Mas Zubaida pastinya nggak bakal terima dong ketika Doni jelas-jelas disantet. Mungkin ya bukan nama beda-beda kan enggak ya. Tapi yang namanya dia lebih lama hidup bareng Doni ya ketimbang sama Dimas. Kan Dimas juga kemarin kena santet tuh. Tapi Mas Zubaida walaupun geram tapi masih bisa ditahan. Wah, ini saya takut nih. Mas Zubaida bakalan mengkelap dia ya kan. Bakalan mengkelap dan bakalan langsung cus ke Surabaya untuk nyikat dukunnya Paman Hendro yaitu Ki Ireng, kalau perlu sama Paman Hendronya sekalian. Waduh, belum tahu dia main-main santet sama Jawara Bekasi kelar. Masih ingat kan teman-teman gimana nasib orang-orang yang di Banten itu yang langsung disamperin Mama Jubeda? Buset, kelar semua tuh Mama Jubeda.
Ini makin gak sabar ya, nunggu episode sebelumnya dan saya berharap sih Mak Zubaidah turun tangan nih biar Dimas juga ngeliat tuh bagaimana Mak Zubaidah ibu kandungnya sangar begitu. Jadi nanti dia nggak bakalan berani macem-macem lagi nih kalau datang ke Bekasi ya kan. Pantesan kok Doni takut banget sama Mak Zubaidah ternyata. Wah, pokoknya nggak sabar deh ya. Pengen lihat dan bagaimana nanti Ivo ketemu sama Dimas dan apakah Ivo akan tahu jika Dimas itu kembaran Doni. Keren banget. Ini kisah makin lama makin bervariasi aja dan makin suka pastinya dan semoga kisah baru saya juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Terima kasih Mas Dani SBR, ditunggu lagi untuk kisah Bang Doni selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya jangan lupa diklik ya teman-teman ya. Dan boleh dong dibantu di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.